Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alda, saya di sini akan memberikan beberapa materi tentang komputer dan jaringan dasar. Nah, di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu pengertian komputer, kemudian yang kedua komponen komputer, yang dimana ada hardware, software, dan brainware. Oke, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah sering menggunakan komputer? Nah, jika sudah, apakah kalian tahu pengertian dari komputer itu? Oke, supaya kalian lebih paham lagi tentang komputer, kita akan mengulas lagi lebih dalam. Oke. Nah, di sini ada beberapa pengertian dari komputer. Yang pertama itulah komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi atau perintah dari kita, ya. Kemudian lalu komputer akan mengolah instruksi tersebut secara otomatis dan akan menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan oleh user. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu apa itu pengertian dari komputer, sekarang kita akan membahas beberapa komponen komputer. Jadi, komponen-komponen komputer itu dibagi menjadi 3 perangkat. Yang pertama adalah perangkat keras atau yang kita sebut sebagai hardware. Jadi perangkat keras adalah perangkat yang bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Jadi perangkat lunak itu ada beberapa perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi. Kemudian yang ketiga itu manusia atau sering kita sebut sebagai brainware. Oke, kita akan mengulas lebih dalam lagi untuk 3 komponen tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Dalam hardware itu ada yang pertama adalah input device atau perangkat masukan. Jadi perangkat masukan adalah perangkat ketika kita ingin memasukkan sebuah perintah, kita harus menggunakan perangkat masukan. Di sini contoh ada beberapa perangkat input device. Yang pertama, keyboard. Contohnya, jika kita ingin menulis sebuah naskah di dalam aplikasi Word, kita akan mengetik di dalam keyboard, ya, di sebuah keyboard, sehingga keyboard tersebut akan mengirimkan perintah atau memberikan masukan ke CPU atau processing unit. Nah, terus ada lagi mouse, ya. Mouse, ketika kita menggerakkan mouse, dia akan mengirimkan sebuah perintah ke sebuah processing unit. Dan masih banyak lagi seperti joystick, grafik tablet, OMR, MICR, trackball, dan masih banyak lagi, ya. Nah, yang kedua untuk hardware, processing unit. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi, processing unit adalah proses yang menerima perintah, ya. Jadi misalnya keyboard mengirimkan perintah dan akan diterima oleh processing unit. Di dalam processing unit itu akan diolah secara otomatis. Misalnya kita menggunakan keyboard, maka processing unit akan mengirimkan perintah berdasarkan perintahnya. Misalnya A, kita ngetik huruf A, maka akan mengolah huruf A. Nah, setelah itu ada output device. Jadi hasil dari olahan pada processing unit akan ditampilkan atau berupa audio atau visual. Jadi misalnya monitor, maka dia akan menampilkan sebuah visual. Kemudian printer, visual. Kemudian speaker akan menampilkan sebuah audio. Jadi keluarannya adalah suara. Kemudian masih ada lagi headphone, projector, braille reader, sama plotter, ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa perangkat sesuai yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang keempat ada backing storage atau penyimpanan cadangan. Jadi misalnya kita ingin membuat file atau menyimpan file
itu kita bisa menyimpan file di penyimpanan cadangan. Supaya apa? Supaya perangkat yang kita simpan itu hasilnya tidak akan hilang. Kemudian di sini ada beberapa contoh penyimpanan cadangan. Yang pertama, SD card. Kemudian floppy disk. Floppy disk itu sudah jarang kita temui karena sudah ada teknologi yang terbaru seperti SD card, hard disk, atau flash disk. Kemudian CD. CD itu sebagai piringan untuk menyimpan data. Kemudian pen drive atau yang kita sebut sebagai flash disk ya. Jadi flash disk juga digunakan untuk penyimpanan data, kemudian hard disk dan DVD. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian software atau kita sebut sebagai perangkat lunak. Jadi, software adalah suatu program yang berisi instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa komputer yang kita mengerti, yang dimengerti oleh hardware komputer. Nah, jenis software itu ada dua. Yang pertama ada sistem operasi dan yang kedua adalah software aplikasi. Nah, pada sistem operasi itu kita sering melihat di dalam komputer itu ada yang namanya sistem operasi Microsoft Windows. Tetapi untuk komputer itu tidak hanya Windows, jadi ada beberapa sistem operasi seperti Linux, Mac, Windows, Ubuntu, Unix, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk aplikasi itu juga ada banyak sekali untuk software aplikasi pada komputer. Jadi, kita bisa menyesuaikan aplikasi kita sesuai dengan tugas kita atau kebutuhan kita. Misalnya kita bekerja untuk membuat naskah atau membuat dokumen. Kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word. Atau misalnya kita sebagai desainer, misalnya kita ingin mengedit sebuah foto atau video dan sebagainya. Kita bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Atau ada lagi Adobe Creative dan masih banyak lagi ya. Jadi kita bisa menyesuaikan aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi install aplikasi yang secukupnya. Kemudian yang ketiga adalah brainware atau manusia ya, atau kita sendiri ya. Jadi brainware adalah orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contohnya ya, jadi brainware itu ada beberapa klasifikasi. Jadi yang pertama adalah programmer. Jadi kalau programmer itu adalah orang yang suka membuat aplikasi. Kemudian seorang programmer itu harus memahami sebuah coding-coding dalam pembuatan aplikasi. Kemudian administrator. Administrator adalah orang yang memegang database dalam sebuah komputer. Kemudian operator adalah user atau kita sendiri yang menggunakan untuk pribadi atau pekerjaan kita ya. Seperti itu. Nah, jadi dari semua materi bisa kita simpulkan bahwa ketiga komponen tersebut itu sangat penting jika hardware komputer tidak akan bekerja jika tanpa adanya software ya. Jadi komputer itu tidak akan bekerja tanpa adanya software. Sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware yang mengoperasikan sebuah komputer. Jadi ketiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Oke, untuk materi hari ini Bapak harap kalian semua bisa memahaminya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.